Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Video saya kali ini agak lain, bukan berita olahraga, tetapi komedi ya. Komedi lucu yang coba ditunjukkan oleh Rasman Arif Nasution. Orang ini merasa dirinya paling hebat di jagat raya ini ya. Di video ini dia menantang netizen bahwa saya mau lihat bagaimana netizen. Nah, setelah netizen membuli dia, kemudian dia mewek-mewek. Mari coba kita simak lagi ketika Rasman ini mewek-mewek mengeluh terkait dengan netizen yang membuli dia. Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia lah. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri, seolah-olah Polri salah semua, padahal dia bagian terpenting dari Polri itu. Kenapa sih begitu, Pak? Tolonglah Pak, jangan terlalu ini Pak. Kita yang sipil aja kasihan yang Polri diginikan, masa Bapak enggak sih? Oh, kita tidak mendukung penegakan hukum, pasti Pak. Kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan saudara Muhammad Kafi ini sangat cinta dengan penegakan hukum yang rule of law, yang equality before the law. Tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah-olah seseorang itu bersalah. Saya pun begitu menginterogasi orang, tapi kan tetap dalam film bahwa praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Tidak bilang ini saya keyakinan saya, orang buktinya begini, ini begini, nanti akan begini. Nah, jangan begitu dong. Apalagi Anda berasal dari institusi itu. Kan tidak elok gitu dipandang orang. Nampak banget lah bahwa Anda itu something dengan institusi itu. Padahal Anda besar dari situ. Saya dengar-dengar masih uang pensiun masih diterima tiap bulan. Saya dengar ya. Kurang elok lah Bapak. Soal Rasman Nasution, netizen Indonesia ini ibarat anak kecil yang dilarang makan permen. Bukannya berhenti, malah diborong sama warung-warungnya. Belum juga selesai polisi membaca laporannya Rasman soal netizen, sekarang muncul lagi video baru. Bukan cuma ucapan turut berduka cita, sekarang malah muncul fotonya Bang Rasman itu di buku tahlilan, di buku yasinan. Aduh, netizen, lu gak ada takut-takutnya apa? Itu udah ada contoh, 4 orang udah dilaporin. Lu lagi malah bikin. Gimana sih lu? Bikin gua ketawa aja lu. Tapi gak akan gua sepil fotonya yang mana. Biar lu cari sendiri aja dah. Ntar gua dilaporin lagi. Takut. Udah, gua mau cari lagi video yang lain. Siapa tahu ada yang lebih lucu, ya kan? Lumayan, hiburan gratis. Jadi hati-hati ya si Rasman botak, tuyul jumbo kalau Anda ingin melawan netizen. Netizen ini tidak akan kehabisan akal untuk membuli kebotakan Anda yang sok-sokan itu. Jadi Anda harus hati-hati, waspada ya botak. Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia lah. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini?
Apa ini? Muka saya diganti dengan kodok. Ada lagi video kemaluan saya dijahit. Itu bukan kemaluan yang dijahit, dodol. Celanamu itu yang robek itu yang dijahit. Matamu taruh di kaki ya? Kok nggak bisa lihat? 2015, 2015, Wilfred Baha tidak pakai tato bintang di lehernya. Kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke dia memastikan Polres tidak benar menggunakan tato 2016? Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua. Saya rasa dengan ucapan Anda ini, saat ini Anda sudah mempertontonkan kualitas Anda. Dan saat ini mungkin banyak netizen yang malah menganggap statement Anda ini adalah statement yang paling gokil dan lucu. Kasus Vina sampai ke tato. Hubungannya apa? Dan apa alasannya polisi menangkap si Peggy akibat si Peggy misalnya berbohong masalah tato, masalah pembuatan tatonya? Apakah itu penyebabnya si Peggy harus ditangkap lagi? Si Peggy lupa pembuatan tatonya, tidak sesuai dengan fakta yang Anda sebutkan. Itukah kualitas Anda yang katanya adalah praktisi hukum yang paling top? Katanya. Kalau memang Anda masih yakin Peggy ini adalah otak pelaku, buktikan itu dengan alat bukti yang sesuai dan cocok untuk kasus Vina. Misalnya tes DNA-nya, ataupun ada sidik jarinya, atau apalah itu. Yang penting sesuai dengan kasus ini, bukan tato. Tujuan Anda kesini kan untuk mendompleng, supaya Anda diakui sebagai praktisi hukum yang top. Tapi setidaknya pakai logika lah. Pakai akal sehat. Anda dengan enteng tadi mengatakan tangkap kembali si Peggy. Hanya masalah Peggy salah ataupun berbohong masalah pembuatan tato yang tidak sesuai dengan fakta Anda. Besok-besok Anda ungkit lagi masalah celana si Peggy. Tahun pembuatannya, buatan dari mana? Italia kah? Atau Indonesia kah? Daripada Anda sibuk mengurusin tatonya si Peggy Setiawan kuli bangunan, lebih baik si Rasman Botak Tuyul Jumbo ini minta kepolisian untuk segera membuka CCTV yang ada dan juga 6 handphone ya. Itu yang sampai saat ini belum ditunjuk oleh si baju coklat itu, Rasman, Gundul, Botak. Saya diancam, Pak. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus dihukum. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oh, saya tunjuk. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan apa ini? Tadinya dia nantang netizen, giliran dibully oleh netizen malah ngambek. Sebenarnya gimana sih? Jangan-jangan kamu ini hanya mau pansus aja ya? Pansus di kasusnya Vina, biar kamu bisa tenar kembali, biar bisa diundang kemana-mana, biar cuan kamu semakin banyak. Saya diancam, Pak. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus dihukum. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oh, saya tunjuk. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan apa ini? Seiring perkembangan zaman ya, kalau zaman dulu ya, tuyul itu bogel, kecil, botak ya. Pinter nyari duit. Kalau zaman sekarang ya, tuyul, bengkak,
obesitas, lehernya hilang, aduh, tantrum, ya, bukan pinter nyari duit, pinternya nyari masalah. Ya, kalau tuyul zaman dulu itu mereka pintar sekali nyari duit ya. Tidak pernah cari masalah. Cuman tuyul yang zaman sekarang kok pintar sekali cari masalah ya. Malah tuyul yang sekarang, atau mungkin karena badannya terlalu gede kali ya, makanya dia nggak bisa cari duit. Lebih fokus kepada cari masalah. Atau gimana menurut teman-teman? Yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia, memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tahun 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua. Oke. Loyalnya Peggy Setiawan, bahkan saya komunikasi dengan kami berdua berkomunikasi. Saya bilang bahkan di grup rapid saya kasih tahu, kalau saya ada tadi malam, saya akan stop itu acara. Kalau dipaksa, saya panggil ajak Peggy kita keluar. Itu apa-apaan itu? Rasman mencecar dia. Itu kan bukan lawan kamu. Untuk anak si kecil itu anak nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kamu seperti polisi, emang Rasman kamu penyidik? Mau masa-masanya desa-desa orang seperti begitu. Lalu Aiman juga seperti itu. Harusnya jangan, harus dibatasi. Ya, kalau saya tadi malam saya nggak izinkan. Ya, kalau dia buat saya seperti itu, saya ambil mic, ketok di kepalanya yang botak gitu. Ini parah ini. Botak. Sebutlah Rasman. Botak gundul bau. Nah, baru keren. Ini dia. Ini gak maju itu. Bang, apa kabar bang? Apa kabar? Ada bang itu. Itu asli. Agenda hari ini sesuai dengan SOP Ya. karena kasusnya itu si botak ya. Si Rasman sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah 2 kali gelar di cyber gelar, tetap dijadikan tersangka di Karwasidi juga, di Wasidi juga sudah dilakukan gelar, juga mendukung satu tersangka, cuma perlu dilengkapi. Dan sesuai dengan SOP hari ini akan melakukan RD, yaitu restoratif justice ya usaha berdamai. Tapi sudah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu gak akan mau gue berdamai. Biar lain kali jaga mulutnya gitu loh, itu aja. Biar lain kali jaga mulutnya, agar sesi dia ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain ya, akibatnya akan jadi tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kasih efek dengan juga itulah, jaga mulutnya dia akan epidera. Masa jadi daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas mau bersaing dengan seorang Hotman Paris. Aduh, kembali bisa dikatakan 100% nggak bakal ada rekonsiliasi buat. Sekali lagi, saudara Rasman, jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Ya udah, Rasman, jangan mimpi saya tidak akan mau berdamai seperti kau. Berarti bisa dibilang apa sakit hati banget ya sama dia? Soal sakit hati, tapi udah kelewatan gitu loh. Ya, kalau mau mencari popularitas ya kayak gue lah dengan prestasi. KTP ada nggak? KTP kalian ada nggak? Aku nggak jamin KTP dong. Oke, iya. Aku lama kok, terlihat kan. Karena mau dengar dia nggak mau datang. Oh.
Ya, lagi-lagi si Rasman Botak yang selalu membuat masalah, yang selalu membuat ulah dengan Hotman Paris, bahkan juga dengan Farhad Abbas. Dan sekarang dia ketika tidak bisa melawan orang-orang besar, dia coba melawan netizen yang secara keilmuan menurut saya dia mungkin lebih berintelektual ya. Tapi rasanya tidak pantas kalau dia melawan netizen. Itu sangat memalukan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam Baras dan salam buat Dul Jumbo ya.